Lord of the Mysteries episode kedua. Sebelum mulai, ada 2 cara nikmatin video narasi ini. Pertama, kalian bisa tonton potongan video alur ceritanya. Kedua, kalian bisa tutup mata dan nikmatin alur cerita ini sambil tidur. Karena mulai dari sini, kita akan masuk bareng-bareng ke dalam dunia dari Lord of the Mysteries yang beneran penuh dengan misteri sekaligus penuh dengan teka-teki. Singkat cerita, pada episode sebelumnya, kita pun bisa melihat bahwa Dune telah mengundang Cline untuk menjadi seorang Beyonder. Dan sekarang, di episode kali ini, kita melihat bahwa Cline sedang menuju ke tempat yang telah disebutkan oleh Dune. Tempat di mana Dune berkata, "Kalau kau ingin bergabung dengan kami, datanglah ke sini." Maka, Cline pun berangkat menuju tempat yang persis seperti yang dikatakan Dan, dengan langkah pasti dan hati yang mulai berat oleh keraguan. Sambil berjalan, Cline merenung dalam diam. Jika aku bergabung dengan Nighthawks, ada kemungkinan rahasiaku akan terbongkar. Tapi, itu tidak masalah. Aku akan menyamarkan rahasiaku. Untuk sekarang, ini adalah satu-satunya cara terbaik untuk mempelajari tentang musim mistis ini. Kalimat dalam benaknya bergema seperti bisikan yang menenangkan, namun juga penuh dengan bahaya tersembunyi. Sesampainya di lokasi yang dituju, Cline mendapati dirinya berada di dalam sebuah pub, tempat yang penuh hiruk-pikuk, di mana kerumunan orang dengan tatapan liar menyaksikan pertarungan brutal antara hewan-hewan buas. Suasana dipenuhi teriakan, sorakan, dan bau darah yang samar. Beberapa pengunjung bahkan saling baku hantam tanpa alasan yang jelas. Dunia bawah tanah ini terasa asing, tapi justru disinilah Cline mencari jawabannya. Salah satu pria memperhatikan kehadiran Cline dan mengejeknya dengan nada sinis. "Apa yang bocah cupu sepertimu lakukan di sini?" Namun Cline tak bergeming. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia berjalan langsung ke arah bartender dan berkata, "Aku ingin menyewa tim tentara bayaran." Seorang pria lain mendengar ucapan itu dan langsung terbahak mengejek. Di zaman sekarang, orang-orang seperti itu bahkan udah nggak ada lagi. Bartender yang mendengar perkataan Cline lalu memutar tubuhnya, menatap tajam dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Dengan tenang, Cline menjawab, "Dan yang mengundangku." Nada si bartender langsung berubah total. Matanya melebar dan suaranya kini lebih rendah dan serius. "Ikuti aku," katanya, lalu memimpin Cline ke area tersembunyi di balik ruangan. Cline pun turun melalui sebuah lift tua berderit dan tiba di sebuah tempat yang terasa seperti markas rahasia. Di sana, ia disambut oleh seorang gadis muda yang duduk di meja resepsionis. Cline memperkenalkan dirinya, dan gadis itu tersenyum ramah. "Ya, Kapten sudah bilang kau akan datang." Ia pun membuka akses bagi Cline untuk masuk lebih dalam. Dengan sopan, ia memperkenalkan dirinya. "Namaku Rosan, aku seorang petugas administrasi di sini." Rosan mulai menjelaskan sambil berjalan di samping Cline. "Kami biasanya tidak terlalu sibuk, tapi dalam 2 hari terakhir, kasus-kasus Beyonder meningkat secara drastis." Suaranya serius namun tetap lembut. Saat mereka berjalan, seorang gadis lain lewat begitu saja. Rosan menoleh sekilas dan berkomentar, "Itu Royal Raiden, cantik kan? Tapi aku nggak terlalu sering bicara dengannya." Mereka terus menuruni tangga, dan Cline melihat seorang pria sedang duduk dalam sebuah ruangan. Rosan memberitahu, namanya Fry. Penampilannya sih biasa aja, tapi kemampuannya luar biasa. Dia bahkan mengajarkanku cara membuat sketsa. Perjalanan berlanjut hingga mereka melihat seorang pria lain yang terlihat gugup. Rosan membisikkan, "Itu Ken. Dia baru bergabung 6 bulan yang lalu, tapi tiap kali ada misi, dia selalu kelihatan panik." Akhirnya, Rosanna menghentikan langkahnya di depan sebuah pintu dan berkata, "Kapten ada di dalam, masuklah." Cline menoleh dan bertanya, "Kau tidak ikut bersamaku?" Rosanna menggeleng pelan, "Tidak, aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu gugup kalau berada di dekat Kapten, padahal dia sangat baik dan perhatian." Dengan satu helaan napas panjang, Cline pun melangkah masuk seorang diri untuk bertemu dengan Dune. Sosok pria dewasa itu menatap langsung ke arahnya dan bertanya tanpa basa-basi, "Apa kau sudah memutuskan untuk bergabung dengan kami?"
Klein mengangguk, penuh keyakinan. Dunn lalu menunjukkan beberapa berkas perjanjian. Di sana tertulis, Departemen Operasi Khusus Kepolisian. Klein terkejut, alisnya terangkat. Ia menggumam, "Kupikir kita berasal dari perusahaan keamanan Blackthorn?" Dunn menjawab dengan tenang namun penuh makna. "Itu hanya nama samaran. Kami beroperasi di bawah naungan Gereja Dewi Malam Abadi. Misi sejati kami adalah menangani insiden-insiden supernatural. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari kami." Mendengar kata-kata itu, hati Klein dipenuhi oleh campuran emosi, keterkejutan, kebanggaan, dan ketakutan yang samar. Ia menatap Dunn dengan rasa hormat dan berkata dengan mantap, "Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Kapten." Dunn mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi ingat ini, dalam Nighthawks selalu ada risiko kehilangan kendali." Suaranya menjadi lebih serius. Ia lalu memperlihatkan sebuah lilin dan berkata, "Ambil ini dan ikuti aku." Mereka melangkah ke dalam sebuah ruangan yang sunyi dan penuh wibawa. Di sana, puluhan lilin menyala di samping nisan-nisan kecil, bukti kehadiran mereka yang telah tiada. Dunn menjelaskan dengan nada yang berat, "Ini adalah nama-nama mereka yang mengorbankan diri sebagai anggota Nighthawks. Sebagian besar dari mereka meninggal setelah kehilangan kendali. Kami menyebut mereka para perintis dari Tingen." Dengan hormat, Klein menyalakan lilin dan meletakkannya di antara yang lain. Dalam keheningan itu, ia merasa seperti menyatu dengan sejarah kelam organisasi ini. Dunn kembali menatap Klein dan bertanya, "Apakah kau tahu tentang mitos penciptaan?" Klein menjawab dengan mantap, "Ya, aku pernah dengar bahwa sang pencipta bangkit dari kekacauan, menciptakan cahaya pertama. Dari sana, dia menciptakan seluruh keberadaan. Salah satu matanya menjadi matahari, yang lainnya menjadi bulan merah. Tubuhnya berubah menjadi tanah dan bintang, rambutnya menjadi burung feniks, dan telinganya menjadi serigala iblis." Dunn tersenyum. "Tepat sekali. Kita pun berasal dari asal-usul yang sama. Manusia bisa menciptakan ramuan menggunakan bahan-bahan mistik untuk memperoleh kekuatan jalur tertentu." Klein mengingat apa yang dikatakan Hangman kepadanya sehari sebelumnya. Ia berkata, ada 22 jalur. Gereja Dewi Malam Abadi memiliki ramuan sekuens 9 untuk 4 jalur. Misalnya, Corpse Collector cocok untuk pertahanan diri, sedangkan Mystery Prior dan Seer lebih unggul dalam hal mistisisme. Dunn menambahkan, "Benar, tapi mereka lemah dalam serangan langsung. Aku mengingatkanmu tentang jalur Seer. Jangan memutuskan terlalu terburu-buru. Pergilah temui Tuan Neil di ruang alkimia. Dia akan membantumu membuat pilihan terbaik." Klein mengangguk setuju dan pergi. Dengan pikirannya mulai bergolak. Ramuan mana yang harus kupilih? Aku masih belum tahu. Ia kemudian memasuki ruang alkimia dan bertemu Neil. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terjadi. Klein memperkenalkan diri dan Neil berkata, "Dunn sudah memberitahuku tentangmu. Kau ingin memilih ramuan, kan? Tidak usah terburu-buru. Bantu aku ambil dulu dokumen-dokumen yang berserakan itu." Klein setuju dan mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang berceceran di lantai. Neil melanjutkan, "Dunn menyebutkan bahwa kau belajar bahasa kuno Vesak dan Hermes di universitas?" Klein mengangguk. "Ya, aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun." Neil berkata, "Bagus, kita mulai dari apa yang sudah kau kuasai." Ia menulis sesuatu di atas kertas dan berkata, "Coba pecahkan ini. Kalau kau sudah menguasainya, kau akan bisa memecahkan buku catatan milik Kaisar Rosel yang hilang setelah kematiannya." Buku itu berisi simbol-simbol misterius dengan kekuatan yang belum diketahui. Selama 150 tahun, tidak ada yang mampu memecahkannya. Tapi aku menemukan bahwa beberapa simbol itu mewakili angka. Neil menunjukkan halaman-halaman dari buku harian tersebut. Klein terkejut bukan main. "Ini ditulis dalam bahasa Mandarin. Aku bisa membacanya. Aku pernah tinggal di Tiongkok." Ia mulai membaca. Salah satu catatan bertanggal 18 November berbunyi, "Aku bertemu dengan seorang pengemis di tengah kegelapan. Tapi dia cukup beruntung untuk bertemu dengan tokoh utama zaman ini.
catatan lain bertanggal 1 Januari 1184 berbunyi, "Pesta tahun baru hari ini sungguh luar biasa." Klein menyerap setiap informasi dengan seksama sementara Neil terus menjelaskan. Ketika membaca lebih dalam, Klein mulai menyadari sesuatu. "Mungkin aku bisa menggunakan ini untuk menemukan jalan pulang." Ia menemukan satu catatan lagi dari Roselle yang berkata, "Aku membuat pilihan yang salah. Seharusnya aku memilih ramuan apprentice atau seer." Klein termenung dalam diam. Pikirannya melayang jauh. Neil bertanya, "Ada apa?" Klein menjawab, "Aku sedang mencoba memecahkan apa yang tertulis dalam buku harian ini." Neil tertawa, "Itu mustahil." Lalu ia bertanya, "Apa kau sudah memutuskan ramuan mana yang akan kau ambil?" Klein menjawab, "Sudah." "Aku akan memilih Sir." Neil tampak terkejut bertanya, "Kau yakin? Kau tidak akan bisa mengubah pilihanmu nanti?" Klein menatapnya dalam-dalam lalu menjawab, "Aku yakin, Sir adalah pilihanku." Neil mengangguk, "Baiklah, mari kita mulai." Dalam adegan selanjutnya, Neil mulai menyiapkan ramuan menggunakan berbagai bahan aneh dan misterius, lalu menyerahkannya kepada Klein. Klein ragu sejenak. "Bagaimana kalau ini racun?" Neil menenangkannya. "Jangan khawatir, minum saja." Klein pun meneguknya. Sekonyong-konyong, ia merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Neil menjelaskan, "Itu normal, kekuatannya sedang muncul. Fokuslah dan bayangkan sesuatu yang tidak umum di dunia ini." Klein menurut. Ia mulai memvisualisasikan berbagai hal aneh, tapi kekuatan spiritualnya menjadi tidak terkendali. Benda-benda di dalam ruangan mulai bergetar hebat. Neil berseru, "Fokus, kendalikan dirimu." Klein berjuang keras, namun pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar misil, pesawat tempur, dan teknologi modern dari masa lalunya. Neil tercengang. "Apa yang ada di kepalamu? Kendalikan itu." Akhirnya, Klein berhasil menenangkan pikirannya. Matanya kini berubah menjadi hitam legam, tanda bahwa ia telah menjadi seorang seer. Neil tersenyum puas. "Aku tahu kau berbeda. Kau luar biasa. Sekarang kau memiliki spirit vision. Gunakan itu untuk melihat hal-hal tersembunyi." Klein pun mengaktifkan kemampuannya dan melihat sekilas sosok bayangan misterius di belakangnya. Namun bayangan itu segera menghilang. Ia mencoba menggunakannya lagi, tapi tiba-tiba rasa sakit tajam menusuk kepalanya. Neil berkata, "Itu hanya ilusi. Kau kelelahan. Jika ingin mematikan penglihatanmu, ketuk 2 kali di antara alismu." Klein melakukannya dan penglihatannya pun menghilang. Neil melanjutkan, "Selain spirit vision, kau sekarang bisa melakukan ritual spiritual dan menggunakan sihir. Ini, ambil peluru pemburu iblis ini dan istirahatlah." Dalam adegan berikutnya, Klein bertemu lagi dengan Dun. Dun berkata, "Neil memberitahuku bahwa kau beradaptasi dengan cepat. Itu membuatmu istimewa, sekaligus lebih rentan. Di awal, kau mungkin akan mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau dengar. Jangan ikut campur dalam segalanya. Saat ini, kau belum menjadi petugas. Kau hanyalah seorang juru tulis. Gajimu 3 pound seminggu. Ini uang mukanya." Namun, Klein terkejut saat mengetahui bahwa ia menerima 12 pound. Matanya membelalak dan ia bergumam pelan, "Kakakku, Benson, dulu saja hanya dapat 5 atau 6 pound per minggu." Dun hanya tersenyum samar, penuh arti, "Belilah tongkat dan berjalanlah di sekitar rumah Wells. Mungkin itu bisa membantu mengembalikan ingatanmu tentang buku catatan itu." Klein pun melangkah keluar ke jalanan dengan hati penuh campuran rasa, antara kagum, bingung, dan waspada. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Leonard yang sedang menunggu di dalam sebuah kereta kuda. Leonard melambaikan tangan dan berkata, "Ayo, naik. Kita dapat tugas." Di dalam kereta, suasana langsung berubah serius. Leonard menatap Klein dan menjelaskan, "Ada misi. Seorang anak pedagang bernama Elliot diculik pagi ini. Kita harus menemukannya." Klein tampak ragu. Ia mengernyitkan dahi dan bertanya, "Bukankah tugas kita hanya menangani kasus Beyonder?
Leonard menjawab dengan nada santai, "Klien ini pelanggan lama, dan kemampuanmu sangat cocok untuk melacak orang." Ia lalu menyerahkan pakaian milik Elliot kepada Klein. Klein pun menyetujui dan mengaktifkan kekuatannya. Ia mengikuti jejak spiritual yang tertinggal pada pakaian itu, dan pelacakan itu membawanya ke sebuah rumah tua. Di lantai atas, Klein melihat 2 orang preman menjaga anak yang diculik. Tanpa membuang waktu, Leonard menggunakan kekuatannya untuk menjebol pintu dan langsung menyerang. Tapi ternyata 2 orang itu bukan manusia biasa. Mereka bergerak seperti makhluk buas tanpa rasa takut. Leonard bertarung dengan gagah berani, dan pada awalnya ia tampak mampu mengatasi mereka. Tapi tiba-tiba sebuah bulu putih jatuh dari langit-langit, dan dalam sekejap kedua preman itu berubah menjadi monster bertenaga gelap atau monster dengan aura kegelapan. Pertarungan menjadi brutal. Leonard terdesak, namun ia tidak menyerah. Dengan napas terengah-engah, ia akhirnya menggunakan kemampuan pamungkasnya, membuat kedua monster itu tertidur dalam kedalaman mimpi yang gelap dan sunyi. Anak itu berhasil diselamatkan. Sementara itu, Klein berdiri diam di sudut ruangan, matanya memandang sekeliling dengan tatapan yang kosong namun dalam. "Tempat ini, aku pernah kesini sebelumnya," bisiknya lirih, seolah ingatan yang lama terkunci kini mulai terbuka. Anak itu pun dibawa pergi dengan aman. Leonard bergumam sambil menghela napas berat. "Aku benci berurusan dengan Beyonder yang tak bisa dikendalikan." Ia lalu menatap Klein dan mengulurkan tangan. "Kau melakukannya dengan baik, ada sesuatu dalam dirimu yang menarikku." Klein mulai merasa tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan dan beralasan untuk pergi. Di balik sorot matanya, Leonard mulai mencurigai sesuatu tentang dirinya. Dalam adegan terakhir malam itu, Klein pulang ke rumah. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Kalau Melissa tahu aku sudah dapat pekerjaan secepat ini, dia pasti senang banget." Namun begitu ia membuka pintu, yang ia lihat bukanlah rumahnya. Ia menemukan dirinya berada di tempat yang sama persis dengan lokasi penculikan tadi. Suasana mencekam, cahaya suram, dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Di tengah kebingungannya, Klein berjalan perlahan ke depan dan tiba-tiba melihat buku harian yang tadi terbuka pada halaman yang menampilkan satu kalimat mengerikan. "Semua akan mati, bahkan aku." Jantung Klein berdegup kencang. Kepanikan menyergapnya. Ia sadar ia telah kembali ke lokasi penting itu. "Ini pasti tempat di mana aku akan menemukan buku catatan keluarga Antigonus," ucapnya dengan suara penuh tekad. Klein pun bergegas keluar dengan langkah mantap dan tujuan yang mulai jelas dalam pikirannya. Sementara itu, kakak tertuanya, Benson, datang mengunjungi rumah baru mereka. Melissa dan Klein menyambutnya dengan gembira. Begitu memasuki rumah yang megah itu, Benson terdiam, tak percaya. "Kita benar-benar tinggal di sini?" tanyanya heran. Klein tersenyum. "Iya, ini sekarang rumah kita." Benson terlihat bahagia luar biasa. Sorot matanya berbinar penuh kehangatan. Dalam momen yang penuh keakraban, Klein memasakkan hidangan lezat untuk saudara-saudaranya. Aroma masakan memenuhi ruangan. Melissa dan Benson mencicipinya dan langsung memuji, "Ini enak banget." Benson kemudian memberikan setelan pakaian mahal kepada Klein. Klein langsung menolak halus. "Pasti mahal banget kan?" Namun Benson dan Melissa bersikeras. "Kau sudah dapat pekerjaan baru, kau pantas menerimanya." Klein pun akhirnya mengenakan pakaian itu, dan hasilnya ia terlihat sangat gagah. Ia tersenyum sambil berterima kasih, namun Benson menepuk kepalanya dengan lembut. Sebuah gestur hangat yang mengingatkan mereka pada orang tua mereka dulu. "Jangan khawatir, kita ini keluarga. Nggak perlu ucapkan terima kasih seperti itu," kata Benson menatapnya dengan kasih sayang. Mereka pun merayakan malam itu dengan sukacita, tawa, dan harapan memenuhi udara. Pekerjaan baru Klein bukan sekadar awal karier. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Dan dengan itu, episode ini pun berakhir. Kami harap kalian menikmati episode kali ini. Kalau suka, jangan lupa klik tombol suka di bawah. Dan jika kalian baru di channel ini, pastikan untuk subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.